Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz pada analisa mingguan kita pada hari ini. Saya hadir buat rekan trader, selalu membawakan analisa-analisa buat rekan trader. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang analisa mingguan yang akan terjadi dari tanggal 7 sampai tanggal 11 Agustus tahun 2023. Dan trader semuanya, kita tahu bahwa di minggu kemarin banyak sekali berita-berita ekonomi dan puncaknya itu pada non-farm payroll, di mana kita tahu bahwa permulaan hari Senin kemarin bagaimana dolar Amerika naik setinggi-tingginya, tapi pada hari Kamis dan hari Jumat dolar itu benar-benar jatuh sejatuh-jatuhnya. Nah, kita akan membahas rekan trader dan kita akan mencoba membahas serta menganalisa apa saja yang akan terjadi pada minggu depan. Oke rekan trader semuanya, kita masuk. Dan seperti biasa kita akan membahas tentang apa yang telah terjadi pada minggu kemarin. Kita coba langsung masuk di platform rekan trader. Oke, rekan trader di sini bisa rekan trader lihat dengan jelas. Kita ambil dari indeks dolar Amerika. Di sini rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa indeks dolar Amerika pergerakannya sangat luar biasa. Ketika dimulai pada hari Senin, dia mulai melakukan kenaikan yang sangat luar biasa bullish rekan trader, seperti yang telah saya sampaikan ya, bahwa kenaikan dari indeks dolar Amerika ini saya memprediksikan memang dia akan sampai di 102.389, tapi saya bilang hati-hati, memang ada kemungkinan dia bisa naik sampai 103, tapi hati-hati terjadi pelemahan setelah sampai menembus angka tersebut. Dan apa yang terjadi rekan trader? Benar, rekan trader bisa lihat bahwa setelah dia menembus 102, dia kembali lagi turun sampai di posisi 101.775. Artinya apa yang telah saya analisakan adalah benar rekan trader ya. Begitupun juga di Euro USD rekan trader, seperti yang telah saya bilang bahwa Euro USD pada minggu ini hati-hati bahwa terjadi pelemahan yang sangat dahsyat. Dan hati-hati setelah apa yang terjadi pada minggu kemarin, laporan ekonomi yang minggu kemarin, hati-hati hari Kamis dan hari Jumat. Dan apa yang terjadi rekan trader, bagaimana dia kembali naik lagi. Dan kita lihat juga di pound sterling, seperti yang telah saya sampaikan bahwa dia akan mencoba turun sampai di level 1.26175, tapi rupanya memang saya bilang hati-hati di sekitaran 1.26844 ya. Rupanya dia sampai di 1.26844, setelah itu dia mengalami kenaikan dan ditutup di sekitaran 1.27371. Bagaimana untuk gold? Rekan trader, seperti yang telah saya bilang bahwa gold pergerakannya masih tetap turun, tapi hati-hati kenaikan. Tapi secara garis besar tendensi gold pada minggu kemarin rekan trader, kalau kita lihat ya, gold pada minggu kemarin memiliki tendensi yang sangat kuat terjadi pelemahan, dan dia bisa melemah sampai di level terendah di seputaran 1925. Setelah itu dia mengalami kenaikan dan ditutup di sekitaran 1941. Bagaimanakah untuk minggu depan rekan trader, kita akan saksikan nanti. Untuk USD yen Jepang, rekan trader bisa lihat bahwa USD yen Jepang seperti yang telah saya prediksikan bahwa dia akan mencoba naik sampai di posisi 143.473. Setelah itu dia mengalami pelemahan, dan apa yang terjadi rekan trader sesuai dengan prediksi yang saya berikan bahwa dia naik. Setelah itu pelemahan dan dia ditutup di seputaran 141.706. Nah, untuk tendensi ya, rekan trader bisa lihat untuk tendensi yang terjadi pada fundamental, seperti rekan trader lihat di analisa kita. Kalau rekan trader lihat di analisa fundamental yang kita lihat di kalender ekonomi, rekan trader bisa lihat bagaimana untuk minggu kemarin kalender ekonomi bergerak sangat luar biasa. Walaupun saya bilang bahwa minggu kemarin adalah minggunya dolar Amerika, dimulai dengan PMI ya, seterusnya hari Rabu ada perubahan ADP ya, membuat penguatan yang sangat luar biasa terhadap dolar Amerika. Tapi dia berbanding terbalik di saat hari Jumat dan hari Kamis, di mana klaim pengangguran masih tetap sama, tapi setelah itu PMI, indeks mengejar pembelian non manufaktur, membuat pelemahan yang drastis ya. Dan begitu juga di non-farm payroll. Bagaimana antara 200k, sedangkan yang terjadi adalah 187k. Ini yang memang membebani arah pergerakan dolar, dan dolar mengalami pelemahan pada akhir minggu kemarin. Nah, bagaimana untuk minggu depan rekan trader? Untuk minggu depan, terutama dari tanggal 7 sampai tanggal 11, kita coba lihat dari kalender ekonomi. Dari kalender ekonomi rekan trader bisa lihat bahwa nanti hari Senin
pada prinsipnya tidak ada apa-apa ya. Hari Selasa proyek energi jangka panjang juga tidak ada apa-apa, tapi hati-hati terhadap nilai inflasi yang akan dikeluarkan oleh Jerman. Bisa membuat bagaimana saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan inflasi Jerman ini akan membuat euro mengalami penguatan. Oleh karena itu kita bisa lihat ya, dolar mengalami pelemahan. Dan nanti hari Rabu tidak ada ya, rekan trader. Hari Kamis dan hari Jumat ya, terutama hari Kamis, kita akan lihat di sini. Bisa saja terjadi pada hari Kamis ini dolar Amerika mengalami penguatan lagi yang luar biasa. Dan kita ditutup pada hari Jumat ada indeks harga produsen, walaupun nanti ada hari Jumat nanti ada PDB dari Inggris. Nah, bagaimanakah secara teknikalnya? Untuk teknikal rekan trader semuanya, seperti biasa kita akan lihat dari indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, saya bisa bilang bahwa kemungkinan untuk minggu depan indeks dolar Amerika ini masih punya kekuatan untuk mengalami penguatan. Tapi kalau saya lihat bahwa kemungkinan dia masih akan turun dulu, setelah itu dia akan naik. Oleh karena itu saya masih tetap bilang bahwa kemungkinan penguatan bullish masih saja terkuat pada indeks dolar Amerika, walaupun peluang bearish pun juga sangat kuat. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika ini menurut analis saya dia akan coba turun sampai di 101.046. Setelah itu dia akan naik lagi dengan asumsi kenaikan paling tertinggi di 103.044. Oleh karena itu saya memprediksikan bahwa indeks dolar Amerika pada minggu depan dia akan bergerak ya. Dia akan bergerak dari 101.046 sampai 103.044. Untuk Euro USD rekan trader, kalau saya lihat tendensi Euro USD pada saat ini menurut saya minggu ini masih punya peluang untuk terjadi pelemahan, walaupun sekarang ini dia akan mengalami penguatan ya. Jadi saya bisa bilang bahwa untuk Euro USD saya bisa bilang bahwa dia ini akan coba naik sampai level tertingginya itu di seputaran 1.10838 ya di sini ya, dan setelah itu dia akan turun dengan penurunan paling terendah menurut saya tidak mau bilang dia sampai di sekitaran 1.08485, tapi menurut saya dia bisa turun paling rendah itu di sekitaran 1.09108. Oleh karena itu arah pergerakan dari indeks dolar Amerika Euro USD menurut saya itu dia akan bergerak sekitaran sini rekan trader. Nah, ini ya, sekitaran sini antara 1.09108 sampai 1.10838. Untuk pound sterling rekan trader, saya bisa bilang bahwa pound sterling menurut saya peluang penguatan itu sangat kuat. Peluang pelemahan itu masih ada, tapi dia akan menguat dulu, setelah itu dia akan melemah. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa dia ini akan mencoba naik ya minimal sampai di seputaran 1.28148 atau paling tertinggi menurut saya sampai di daerah sini. Ya menurut saya. Nah, sinilah 1.28562. Walaupun setelah itu dia akan mengalami pelemahan rekan trader ya. Oleh karena itu kalau menurut saya tendensi pelemahan ini masih tetap kuat rekan trader ya. Tapi dia akan mencoba naik sampai di daerah 1.28148 di sini ya. Oleh karena itu rekan trader, saya bisa berasumsi bahwa untuk pound sterling penguatannya pergerakannya dari 1.28148 sampai level yang paling terendah menurut saya ya dia akan bergerak di seputaran sinilah. Nah, di sini, seputaran sinilah ya. 1.26308. Bagaimanakah untuk gold? Gold rekan trader. Kalau analisa saya, gold ini masih peluang turun masih ada walaupun dia akan naik dulu. Oleh karena itu peluang turun masih ada walaupun dia akan naik dulu. Oleh karena itu saya bisa bilang di sini bahwa gold ini, sabar rekan trader, gold ini saya bisa berasumsi bahwa dia ini masih tetap akan turun, tapi kalaupun kenaikan menurut saya dia akan naik sampai nilai paling tertingginya itu menurut saya akan berada di sekitaran 1976. Itu paling tertinggi rekan trader. Tapi menurut saya dia akan mencoba naik dulu menembus level seputaran 1965 ya. Dan 1976 adalah nilai paling tertinggi, dan hati-hati kalau terjadi pelemahan. Kalau terjadi pelemahan rekan trader, 1925 adalah nilai yang paling terendah. Oleh karena itu gold menurut
analis saya, dia akan mencoba di seputaran sini rekan trader. Ya, nah 1925.97 sampai 1976.63. Bagaimanakah untuk USD Yen Jepang rekan trader? Untuk USD Yen Jepang ya, kalau saya melihat USD Yen Jepang ini masih punya peluang mengalami penguatan, walaupun dia akan mencoba sedikit setelah masih menguat dia sebenarnya. Tapi walaupun itu dia bisa mencoba melemah dulu, setelah itu dia akan menguat ya. Tapi secara garis besar saya bisa bilang bahwa penguatan ini masih ada ya, tapi tidak kuat-kuat banget lah ya. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba menguat paling tertinggi itu sampai di 143.473. Setelah itu dia akan melemah dengan posisi paling terendah. Kalau terjadi pelemahan menurut analisa saya dia akan mencoba melemah sampai di level 140.045. Oleh karena itu rekan trader, untuk USD Yen Jepang saya berasumsi bahwa dia itu akan bergerak di seputaran sini 143.473 sampai paling terendah itu di seputaran sini 140.045. Ini adalah arah pergerakan yang akan terjadi pada USD Yen Jepang minggu ini dari tanggal 7 sampai tanggal 11 Agustus tahun 2023. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini setidaknya memberikan masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata rekan trader, selamat memasuki minggu yang sangat luar biasa, selamat bertrading. Semoga rekan trader sukses selalu dan selalu profit dalam trading rekan trader semuanya. Assalamualaikum rekan trader warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita pada pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.